Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat lahirnya Pancasila. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juli 1945 yang digagas oleh Insinyur Soekarno. Pancasila adalah 5 asas atau 5 dasar berbangsa dan bernegara. Pancasila lahir atas janji kemerdekaan yang dijanjikan oleh pemerintahan Jepang, di mana pada saat itu Jepang terdesak dari pasukan sekutu, sehingga demi menarik simpati dari rakyat Indonesia, maka Jepang menjanjikan kemerdekaan pada rakyat Indonesia, sehingga Jepang pada tanggal 29 April 1945 membentuk BPUPKI yang diketuai oleh Rajiman Widyoningrat dengan jumlah anggota 76 orang, 7 orang dari pasukan militer Jepang. Tujuannya dibentuknya BPUPKI adalah untuk merumuskan dasar negara, menyusun rancangan persiapan kemerdekaan negara Indonesia. Tetapi pada BPUPKI yang pertama atau musyawarah yang pertama adalah tidak mendapatkan respon atau jawaban tentang rancangan undang-undang dasar bernegara, sehingga dibentuklah sidang yang kedua yang pada saat itu hadirlah Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan tokoh-tokoh penting lainnya pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang ini membahas rancangan undang-undang dasar. Panitia rancangan undang-undang dasar yang diketuai oleh Soekarno berhasil merumuskan undang-undang dasar yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah singkat lahirnya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta untuk menjembatani perbedaan pendapat mengenai dasar negara. Maka dibentuklah Panitia 9, di mana anggota tersebut terdiri daripada Soekarno, Muhammad Hatta, Habib Usno, Agus Salim, Wahid Hasyim, dan tokoh-tokoh penting lainnya, sehingga merumuskan Piagam Jakarta. Panitia 9 berhasil merumuskan sebuah dokumen yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam Jakarta berisi rumusan Pancasila dengan sedikit perbedaan pada sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk agamanya. Maka Piagam Jakarta merumuskan sila pertama. Dalam Piagam Jakarta menimbulkan perumusan yang pertama menimbulkan kontroversi karena tidak sesuai atau tidak mencerminkan keberagaman agama di Indonesia. Maka dibentuklah PPPKI, pembubaran BPUPKI. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Kemudian dibentuklah PPKI sebagai pengganti BPUPKI pada tanggal 9 Agustus. BPUPKI bertugas untuk mempersiapkan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Kemudian sidang BPUPKI pada 19 Agustus. Sidang ini menghasilkan keputusan penting, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian sidang ini kemudian menghasilkan memilih Soekarno sebagai
Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Kemudian membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai badan legislatif sementara. Kemudian perubahan sila pertama dari Pancasila ini usulan perubahan sebelum pengesahan Undang-Undang 1945, beberapa tokoh menyadari potensi masalah yang dapat ditimbulkan di rumusan sila pertama pada Piagam Jakarta. Mereka mengusulkan agar rumusan tersebut diubah demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Perumusan atas dasar musyawarah dan mufakat, rumusan sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kesimpulannya adalah proses lahirnya BPUPKI, Piagam Jakarta dan PPKI merupakan rangkaian peristiwa penting dalam sejarah persiapan kemerdekaan dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Jakarta menjadi salah satu tonggak penting dalam perumusan dasar negara, dan PPKI bertugas mempersiapkan pelaksanaan kemerdekaan sehingga terwujudlah Pancasila sebagai asas dasar bernegara Indonesia.